Sama nanti di akhir saya sekalian memberikan tugas. Kalau minggu kemarin kan nggak ada tugas, kemungkinan nanti minggu ini ada tugas gitu ya. Oke, untuk kelompok Sabil dipersilahkan untuk presentasi. Baik, saya izin share screen ya, Bu. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Raka. Oke. Oke, baik, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang terhormat, kepada Bapak Maulana Amirul Azhar, SPD, MPD, dan Ibu Ida Aristanti, SAP, MAP, serta Pak Ferry Setiadi Atmaja. Perkenalkan kami dari kelompok 11 di sini akan membawakan mengenai official report, summary report, dan general report. Sebenarnya ini termasuk ke dalam materi notulensi seperti itu. Baik, mungkin bisa kita lanjut kepada pokok pembahasannya. Boleh next. Oh ya, sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya di sini ada Raka Ari dan Reza Yusuf serta saya sendiri Sabila Alvin. Baik, ya. Untuk latar belakang sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Jadi di latar belakang ini, notulen merupakan dokumentasi resmi yang mencatat jalannya seminar, diskusi atau sidang dari awal hingga akhir. Keberadaan notulen sangat penting untuk memastikan semua informasi tentang pembahasan, usulan, keputusan, dan tindak lanjut tercatat dengan baik dan bisa diakses oleh semua peserta termasuk yang tidak hadir. Tanpa notulen, informasi penting bisa hilang atau tidak jelas, yang dapat menghambat pelaksanaan keputusan dan menyebabkan kebingungan. Kayak di sini ada pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas, yaitu ada pengertian notulen, fungsi notulen, manfaat notulen, jenis-jenis, syarat, cara menyusun, dan kesimpulan. Selanjutnya di sini ada pengertian dari notulen rapat. Notulen rapat atau notula adalah catatan singkat mengenai jalannya persidangan atau rapat, serta hal yang dibicarakan dan diputuskan, Priansa 2017. Notulen adalah istilah untuk catatan perjalanan suatu kegiatan, baik rapat, seminar, diskusi, atau sidang, dari awal sampai akhir acara, dan ditulis oleh seorang notulis, dilaporkan oleh ketua kegiatan, dan dipertanggungjawabkan suatu saat pada seluruh anggota atau peserta kegiatan. Notulen adalah naskah resmi yang membuat catatan jalannya acara mulai dari pembukaan, pembahasan masalah, usulan, sampai dengan pengambilan keputusan, serta penutupan. Nah, berdasarkan pengertian-pengertian di atas, notulen adalah catatan resmi dan singkat yang dibuat oleh notulis untuk mendokumentasikan seluruh jalannya suatu kegiatan seperti rapat, seminar, diskusi atau sidang, mulai dari pembukaan, pembahasan, usulan, hingga keputusan dan penutupan, yang kemudian dilaporkan oleh ketua kegiatan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh peserta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, berikutnya ada fungsi notulen. Boleh di next. Oke, jadi merujuk pada dokumen yang diunggah di Portal Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau SIMP PKB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud. eh notulen, fungsi notulen ada empat, yaitu yang pertama sebagai alat bukti dari jalannya rapat. Notulen mencatat setiap poin penting yang dibahas selama rapat, termasuk keputusan yang diambil dan tindakan yang akan dilakukan. Hal ini menjadikan notulen sebagai bukti formal yang dapat digunakan untuk mengkonfirmasi hasil rapat di masa depan. Fungsi yang kedua yaitu sebagai pedoman untuk rapat berikutnya. Dengan mencatat semua keputusan dan tugas yang ditetapkan, notulen berfungsi sebagai pedoman bagi rapat-rapat selanjutnya. Ini membantu dalam memastikan bahwa agenda yang telah disepakati dapat diimplementasikan dengan baik dan tindak tindak lanjut dengan dilakukan secara efektif. Dan yang ketiga yaitu sebagai alat pengingat. Notulen juga berfungsi sebagai alat pengingat bagi semua peserta mengenai tanggung jawab dan deadline yang telah ditetapkan. Dengan adanya catatan yang jelas, setiap orang dapat tetap fokus pada tugas mereka dan menghindari kesalahan dan kelalaiannya. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu sebagai arsip dokumen. Sebagai bagian dari
dokumentasi resmi, notulen menjadi arsip penting yang dapat diakses di masa mendatang. Ini tidak hanya membantu dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga menyediakan data berharga untuk analisis dan evaluasi program atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Reza atas penjelasannya. Nah, teman-teman tadi sudah kita dengarkan mengenai fungsinya. Selanjutnya ini adalah manfaat. Nah, boleh di next. Jadi, seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya notulen ini memiliki peran krusial dan manfaat yang juga pastinya dapat membantu kita gitu. Apalagi untuk kita yang mungkin sudah terjun di dunia organisasi ataupun kerja gitu ya. Di sini ada beberapa manfaatnya. Yang pertama itu adalah meningkatkan transparansi. Jadi, apa sih yang disebut transparansi? Jadi kita tuh bisa mengetahui sebenarnya apa sih yang dibahas dan alasan dibaliknya gitu. Jadi kita mengetahui dengan jelas seperti apa jalannya rapat tersebut dan kita itu nggak bakal merasa ada kecurangan dari rapat tersebut. Lalu selanjutnya di sini juga memfasilitasi komunikasi. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya rapat itu kadang ada beberapa orang yang tidak bisa menghadiri karena satu dan dua hal lainnya dan disinilah uh, peran notulen di mana mereka ini dapat menjadi alat komunikasi juga kepada orang yang tidak hadir dalam rapat tersebut. Selanjutnya, ini juga ada mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi seperti yang kita sudah bahas gitu ya di rapat yang sebelumnya gitu. Jadi pasti ada hal-hal yang memang akan dilanjutkan gitu atau keputusan-keputusan yang akan diambil. Ini juga akan menjadi lebih baik karena kita sudah melihat nih hasil-hasil apa saja yang sudah kita diskusikan. Nah, selanjutnya di sini juga ada yang namanya menghemat waktu. Nah, kadang kan rapat itu kita sudah punya objektif gitu kan ya. Dan kalau misalnya kita nggak bisa nge-reflect kembali apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ini akan membuat pembahasan rapat itu bisa menjadi double dan kita itu nggak efisien gitu waktu dalam pembahasannya. Jadi seharusnya itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, tapi dibahas kembali. Nah, inilah guna manfaat dari notulen itu hadir. Nah, selanjutnya yaitu adalah meningkatkan efektivitas dari tindak lanjut. Jadi kan kita udah tahu nih ya di pertemuan sebelumnya atau rapat-rapat sebelumnya itu kita udah ngebahas apa. Jadi tindak lanjut dari orang-orang yang sudah dilibatkan dalam rapat tersebut pun lebih efektif gitu untuk misalnya minggu depan kita seharusnya melaksanakan event ini dengan tujuan ini udah jelas gitu dalam rapat sebelumnya. Jadi mereka bisa lebih efektif dengan deadline ataupun tugas-tugas yang harus mereka lakukan. Lalu selanjutnya ini juga menjadi alat evaluasi kinerja. Jadi biasanya kan kalau rapat itu ada yang diadakan secara mingguan untuk mengupdate progres ataupun apa saja yang sudah dilakukan gitu ya. Nah, inilah gunanya notulen agar kita tahu sebenarnya di kinerja kita sebelumnya ini selama seminggu apakah sudah baik atau belum. Nah, dilanjutkan lagi mendukung proses pembelajaran juga karena kita sudah mengerti ya apa saja yang ada di rapat tersebut, kita juga bisa menjadi lebih paham lagi nih terkait apa-apa saja yang sudah seharusnya kita lakukan ke depannya dan juga ini membantu kita untuk lebih mengetahui lagi seharusnya kita melakukan apa ke depannya. Lalu juga di sini ada manfaat yang terakhir yaitu pencatatan hukum, di mana dalam beberapa situasi notulen ini berfungsi sebagai dokumen sah dalam hukum yang mencatat kesepakatan dan keputusan penting yang diperlukan untuk referensi di masa depan dalam situasi hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari notulen rapat. Yang pertama di sini ada official report, di mana official report ini digunakan dalam rapat resmi, seperti misalnya rapat perusahaan, organisasi, ataupun instansi pemerintah. Formatnya itu cukup rinci dan mencakup semua agenda, peserta keputusan, serta tindak lanjut rapat. Nah, berikut ini adalah contoh notulen official reportnya. Lalu yang kedua ada summary report. Di sini summary report atau notule rangkuman cocok untuk rapat yang berlangsung dengan cepat atau untuk dokumentasi yang memprioritaskan efisiensi karena fokusnya pada poin-poin penting saja dari rapat seperti hasil diskusi, keputusan, dan rencana tindakan tanpa mencatat detail pembahasan secara menyeluruh. Nah, di sini juga ada contohnya. Lalu yang terakhir ada general report atau notula umum. Notula ini tuh berisi catatan seluruh percakapan yang terjadi dalam rapat secara detail, kata per kata.
Jenis ini biasanya digunakan dalam rapat yang membutuhkan dokumentasi secara lengkap, seperti sidang hukum atau diskusi akademik. Nah, berikut ini juga ada contohnya. Oke, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Raka. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada syarat dari notulen sendiri. Yang pertama, benar dan objektif. Jadi, di sini kita itu harus bisa menuliskan apa saja hal yang terjadi pada rapat tersebut dan juga secara objektif. Maksudnya, tidak eh, ter, jangan buat notulen dari perspektif subjektif. Jadi, kita benar-benar catat dengan point of view objektifnya aja. Lalu selanjutnya di sini juga bisa disebutkan dengan jelas, tidak meragukan dan dapat dimengerti. Jadi hindari penggunaan kata-kata yang rancu. Jadi diusahakan kalau membuat notulen itu dengan pedoman bahasa yang sesuai dan tidak memiliki arti ganda. Lalu selanjutnya juga dibuat dengan ringkas. Jadi kayak tadi sebelumnya sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Misal emang itu rapat yang dilakukan secara cepat, jadi bisa dibuatkan dengan poin-poin aja. Tapi kalau misalkan nantinya juga itu adalah general notulensi yang emang part kata per kata, namun dibuat ringkas agar kita dapat memahami itu dengan baik. Lalu selanjutnya, sebelum rapat ditutup, biasanya ini kondisional juga sih notulen itu harus dibacakan. Jadi ada beberapa rapat yang memang pada akhirnya dibacakan notulensinya agar seluruh peserta rapat ini bisa mengerti bahwasannya apa saja agenda ataupun kegiatan dalam pembahasan dalam rapat tersebut yang sudah terjadi dan apa hasil akhir yang harus dicatat oleh para peserta rapat untuk kedepannya seperti itu. Boleh dilanjut? Baik, selanjutnya ini adalah cara menyusun notulen yang baik dan benar. Karena tadi kita sudah mendengarkan syarat serta bagaimana, lalu sekarang kita coba akan lihat cara menyusunnya. Jadi, yang pertama-tama pastinya seorang notulis ataupun penulis dari notulensinya ini harus memahami agenda rapatnya. Jadi, pastikan jika ingin memulai rapat itu bertanya terlebih dahulu pada pemimpin rapatnya kira-kira kita akan membahas apa. Jadi, nantinya ini akan memudahkan notulis juga untuk membuat rangkuman ataupun ringkasan dari rapat ini secara objektif dan jelas serta ringkas. Lalu selanjutnya di sini juga menggunakan format notulen yang disepakati. Nah, biasanya notulensi ini bisa berubah-ubah bentuknya atau formatnya itu sesuai dengan organisasi atau perusahaan. Jadi pastikan juga kalian menggunakan format notulen yang disepakati oleh uh, perusahaan atau organisasinya tersebut. Lalu selanjutnya di sini kita bisa melihat dari format itu biasanya ada yang namanya judul atau informasi dasar. Itu tuh termasuk misalnya rapat bulanan membahas event gitu kan ya. Jadi event misalnya di bulan selanjutnya event tentang eh, upacara gitu ya. Jadi di situ udah dijelaskan itu tentang upacara gitu. Nanti informasinya itu terkait tersebut lalu dilanjutkan dengan biasanya itu ada daftar hadir siapa saja yang menghadiri rapat tersebut, lalu juga agenda rapatnya gitu. Ini bisa dicantumkan secara poin kira-kira apa saja yang menjadi agenda rapat kita. Terus lanjutnya ada ringkasan diskusi. Ini adalah poin di mana kita itu menuliskan ringkasan dari apa saja yang telah dibahas dan selanjutnya ada keputusan serta tindak lanjut. Ini digunakan agar kita tuh mengetahui ya apa saja langkah selanjutnya dalam rapat tersebut. Dan berikutnya juga bisa dicantumkan juga jadwal rapat berikutnya serta lampiran dokumen dan terakhir pengesahan notulensi tersebut yaitu tanda tangan. Nah, inilah cara menyusun dari notulensi yang kita bisa pahami dan terapkan. Jadi, ini juga perlu fokus pada poin-poin utamanya saja. Jangan sampai kita membawa notulensi tersebut terlalu luas ataupun tidak sesuai dengan objektif yang kita bicarakan. Karena kan biasanya di rapat itu kan ada hal-hal yang memang pada akhirnya keluar dari topik gitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan juga agar kita tidak bisa kita tetap objektif dan juga ringkas dalam menyampaikan informasi dalam notulen tersebut. Boleh di next.
Dan ya, ini adalah kesimpulan dari materi kami. Jadi notulen adalah catatan resmi yang mencatat seluruh rangkaian acara rapat atau kegiatan mulai dari awal hingga akhir, termasuk pembahasan, keputusan, serta tugas yang harus dilaksanakan. Notulensi memiliki beberapa fungsi penting, antara lain sebagai bukti formal jalannya rapat, pedoman untuk rapat selanjutnya, alat pengingat, dan arsip arsip penting yang bisa diakses di kemudian hari. Nah, manfaat dari notulen antara lain adalah meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, memastikan implementasi agenda yang efektif, serta menjaga akuntabilitas dan mendukung evaluasi kegiatan di masa depan. Jadi next. Berikut juga merupakan daftar pustaka dari materi kami dan terima kasih telah menyimak materi kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada Wida. Oke, terima kasih kelompok penyaji atas pemaparan materinya. Ada yang ingin ditanyakan untuk teman-teman semua? Ada yang ingin bertanya? Saya rasa nggak susah ya untuk materi notulensi ini gitu. Seperti yang saya sebutkan di minggu lalu gitu. Saya yakin kalian udah bisa gitu ya, membuat surat, membuat notulen dan lain sebagainya. Saya kira kalian udah bisa dengan berbagai informasi yang bisa kalian dapat dari internet gitu. Menambahkan aja, memang notulensi itu udah dijelasin ya tadi sama kelompok penyaji bahwa fungsinya itu adalah untuk membuat ringkasan, laporan, agar nantinya itu kita bisa menggunakan notulensi itu di di rapat berikutnya atau dijadikan sebagai apa ya, berkas atau eh, hard kayak ini loh bukti kita sudah melakukan rapat. Nah, di zaman sekarang teman-teman pasti udah banyak tahu bahwa udah nggak perlu lagi nyatet susah-susah karena pas udah ada AI yang membantu. Kalau waktu itu Pak Iwan sih bilang ya ke saya gitu, tinggal aja kayak perekaman suara gitu. Misal kita rapat, AI-nya dinyalakan, terus dia udah otomatis secara langsung em, mencatat gitu ya apa yang terjadi. Itu yang pertama. Misal nih chord seperti yang teman-teman lakukan. Tapi mungkin walaupun sudah suara saya kedengeran nggak Sabil? Yang rambut, tapi tadi Putus-putus nggak? agak putus-putus. Oh gitu. Jadi walaupun zaman sekarang nih udah ada AI ya, sudah ada banyak uh, bantuan dari teknologi. Saya berharapnya teman-teman nih ketika rapat, misal nih Sabil ketika rapat diberikan amanah untuk menjadi notulen, misal gitu ya. Jangan kayak gini, alah udah ada teknologi, udah ada AI aja nggak usah ngedengerin. Nah, kadang-kadang bahasa manusia sama bahasa mesin itu kan beda ya. Jangan sampai nanti ketika misal nih bosnya tanya, tadi rapatnya tentang apa gitu. Terus sambil jagain si AI gitu misal. Ternyata penerima persepsinya si AI ini beda sama apa yang dimaksudkan di rapat tadi gitu. Jadi harapannya AI ini berfungsi untuk membantu kita, mempermudah pekerjaan kita, tapi kita juga jangan abai gitu sama tugas atau sama tanggung jawab kita ke diskusi tentang apa. Kalian juga harus paham seperti itu. Gitu ya teman-teman. Terus untuk tugasnya, saya meminta untuk teman-teman mencari surat tentang, notulen terkait, tadi kan ada tiga ya jenisnya, ada official report, summary report, sama general report. Kerjakan atau cari yang official report sama general report aja. Cuma dua ya, berarti dari tiga, saya kasih dua. Seperti biasa, teman-teman cari yang salah, terus teman-teman analisis benernya seperti apa kayak gitu. Terus saya ingin memberikan tambah terkait tugas-tugas kemarin catatan di buku besar. Jadi saya menemukan beberapa catatan ya di teman-teman. Jadi saya ingin nanti di tugas berikutnya kan teman-teman tuh biasanya bikin ya ada salah ada benar. Nah di bagian salahnya itu ada beberapa teman-teman kemarin tuh yang nggak dikasih, misal nih nggak dikasih salahnya di mana,
terus kurangnya di mana gitu. Jadi kayak polosan aja gitu loh. Jadi saya pengennya teman-teman menganalisis, oh ini misal nih penulisan jalannya harusnya nggak disingkat, dilingkarin gitu, biar saya tahu bahwa nya di mana. Itu yang pertama. Paham nggak yang saya jelasin ya? Ngerti ya, bisa diterima ya. Terus yang kedua, banyak teman-teman kemarin itu dia misal nih Raka udah menganalisis misal nih tulisan jalannya ini nggak nggak disingkat gitu. Baiknya tuh seperti ini. Tapi di surat benernya si Raka tetap menulis jalannya disingkat JL gitu loh. Jadi sebenarnya dia bisa menganalisis tapi nggak di nah, nggak ada yang ingin ditanyakan. Buku besarnya udah bisa diambil ya di ruangan prodi. Silahkan kalau mau teman-teman ambil. Katanya Najwa nanti diambil setelah belajar apa mata kuliah PMK. Oke, teman-teman, hari ini terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan oleh Sabil, Raka, dan siapa tadi satunya? Reza, Bu. Dia yang tadi temannya. Siapa Sabil? Siapa? Reza. Riza. Jadi terima kasih banyak Sabil, Raka, sama Reza sudah memaparkan materi hari ini. Semoga apa yang disampaikan sama teman-teman bisa memberikan informasi buat teman-teman. Nggak usah diketik. Oh ya kemarin saya itu juga masih nemuin ada beberapa yang ditulis tangan. Terus dalam hati, ya Allah ini nulis kayak gini, apa nggak capek ya? Kasihan gitu. Udah nanti yang tugas berikutnya nggak usah ditulis tangan, langsung aja langsung di print, tapi harus dianalisis salahnya di mana, benernya di mana gitu. Nggak usah ditulis tangan karena saya tahu itu capek banget dan pasti kalian ngerjainnya sambil ngedumel gitu ya, capek gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.